Ya, kembali lagi di GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Dan sekarang di kesempatan sangat baik ini, saya sudah kedatangan tamu. Kami sudah kedatangan tamu. Beliau adalah owner langsung dari Hotel Haris yang ada di Sunset Road. Beliau bernama Pak Dedi Winata. Selamat datang Pak Dedi. Ya, selamat sore Pak Mas Bayu. Ya. Manggil Pak atau Mas nih sekarang enaknya? Karena namanya Keramas ya. Ya, Mas saja. Mas aja. Ya, Oke, Mas siap, Bayu. siap. Pak Dedi gimana Pak Dedi? Sehat Pak Dedi? Sangat sehat. Ya, ini Pak Dedi nih kalau kalian teman-teman kalau baru bertemu dengan Pak Dedi ini murah senyum sekali. Tapi sekarang agak kurang melihat senyumannya Pak Dedi karena pakai masker kan jadi. Ya Pak Dedi, ini kan kita ngomongin pandemi ini dari sektor pariwisatanya. Ya. Nah, Pak Dedi ini kan memiliki hotel yang siapa sih nggak tahu hotel itu gitu. Dan di sekarang kan semua pelaku pariwisata ini dari segi ekonomi itu tiarap semua. Ada yang bukan tiarap lagi, tidur jadinya pada dia. Ya. Nah, ini apa yang terjadi di hotelnya Pak Dedi? Ini boleh diceritakan deh. Ya. Ya, kalau sejak tahun lalu ya. Pandemik ya memang dipaksa tutup. Dipaksa tutup, terus sempat buka lagi, dipaksa tutup lagi. Maksudnya dipaksa tanda kutip ya. Jadi ya karena keadaan lah. Iya, betul. Ya kalau nggak ada tamu ya kadang lebih efisien kalau kita tutup. Oke. Ya. Iya. Berarti pengurangan karyawan jelas dong. Pengurangan karyawan terjadi. Oke. Ya, tapi kewajiban juga kita penuhi. Oh iya. Kewajiban sesuai aturan tenaga kerja kita penuhi. Oke, sekarang berarti kalau misalnya tenaga kerja nih Pak Dedi, sudah berapa tahun ya pandemi ini? Sudah 2 tahun ya Pak Dedi ya? 2 tahun. Nah, di 2 tahun ini di hotelnya Pak Dedi ini, di Hotel Haris, berapa karyawan yang ada? Totalnya berapa? Awalnya 120, 120, sudah menjadi 60, sudah menjadi 60. ke depan akan menjadi 25. Oke. Ya. 25 ya. Ya. Jadi kalau bicara berat, semuanya berat nih Pak Dedi ya. Semuanya berat. Betul. Ya. Apalagi yang sekelasnya Pak Dedi dan teman-teman lain yang sudah menginvestasi besar-besaran yang tidak tahu kalau depannya ada COVID dan nggak tahu sampai kapan ini. Iya. Aduh. Tapi gini deh Pak Dedi, kalau kita membahas tentang yang ya kita tahu lah pasti beban Pak Dedi ini berat sekali. Berat sekali. Nah, kami ingin Pak Dedi memberikan sesuatu yang kami ingin dong Pak Dedi cerita-cerita ke kami, bagi-bagi tips dong. Soalnya kami lihat ini Pak Dedi itu masih bisa senyum, masih tenang-tenang aja. Kalau yang lain nih teman-teman kita nih ngeluh terus, ya wajar ya, memang wajar, kita hormati juga sih mereka. Mungkin memang mereka juga dari kelas yang harus mau nggak mau banting setir sampai ke bawah dan macam-macam lah. Yang mau nikah nggak jadi nikah gitu. Yang mau kaya nggak jadi kaya jadinya. Bagi tips dong Pak Dedi, kok sampai Pak Dedi tuh tenang, humble, terus sampai balance kayak gini Pak Dedi. Boleh dibagi tadi? Ya. Ini saya berbagi cerita Oke. dari versi saya ya. Iya, boleh. Jadi ya mungkin setiap orang versinya beda-beda. Betul. Keadaannya beda-beda. Cuman kalau diakui susah ya, susahnya tanda kutip. Jadi hanya dari segi ekonomi. Jadi biasanya kita omset yang sangat besar, beberapa miliar per bulan. Ya, sekarang jadi minus sekarang minus sekian per bulan ya. Kalau dulu karyawan kita masih lengkap, kita minus sekitar 400 juta ya, minusnya ya, 1 bulan untuk open hotel. Itu lengkap ya, masih karyawan lengkap ya? Masih lengkap. Tahun lalu ya. Setelah itu kita ada pengurangan karyawan terakhir kita minus masih 300 sekian, 300-an lah, 300 jutaan. Nah, ini kita akan minimize lagi supaya minusnya ya sekitar 200-an lah. Oke, ya 200. per bulan. Ya, itu
sudah berlangsung ya 1 tahun lebih. Iya benar, 1 tahun Jadi lebih ya. yang awalnya kita ada omset yang cukup besar, Ya. belum lagi dari sisi kita juga ada bisnis properti yang Ya. sudah di Bali turun sejak 3-4 tahun yang lalu. Iya, betul, Ya, betul. properti sendiri juga stuck. Mm-mm. Setelah itu hotelnya stuck. Stuck juga. Ya, oke. jadi semua ya lini bisnis besarnya yang saya jalani bisa dibilang stuck semua. Bukan hanya stuck, minus. Minus malah ya. Berarti Minus. ini sekarang udah benar-benar diam di tempat ya, bukan diam di tempat lagi, sudah Minus. tidur jadinya. Minus Ya, jadinya. minus. Jadi Wow. minus. Nah, cuman di sisi lain saya merasakan saya mendapat sebuah ketenangan Mendapat sebuah ketenangan Iya, di masa seperti ini, Pak. di masa Berarti. seperti ini. Apa itu maksudnya? Bagaimana kok Jadi bisa tenang? kembali lagi dari sisi versi saya ya. Oke, iya. Jadi dari versi saya, Mm-mm. saya merasakan itu karena kita bekerja seakan-akan sudah nggak harus forsir. Oke. Bukan berarti kita nggak punya beban. Beban Mm-mm. tetap ada. Tetap ada, Beban betul. tetap ada. Cuman kalau dulu itu kita bekerja itu seakan-akan kan harus dipacu. Oh iya. Jam sekian sampai jam sekian, besok harus berangkat lagi ke Iya, Jakarta, iya, besok iya, apa? Itu kan terpacu ya. Iya, iya. Sekarang iya, kan iya. waktu jadi lebih banyak sama keluarga, Oke. olahraga 1 minggu bisa 3 kali. Oh Ya. iya iya. Kalau olahraganya bertemu teman-teman bisa ketawa-ketawa, itu kan Iya. Oh. bikin happy ya. Happy, imun jadi baik lagi. Imun gitu. jadi baik lagi, kerja nggak terlalu forsir. Iya iya. Toh juga ya kita di sini malah menyadari ya udah porsinya sudah sekian ya sekian. Oh, berarti ambisi kita lebih tersadarkan ya kalau gitu ya. Bisa dibilang gitu ya? Jauh. Oke. Ya jauh. Jadi dari yang awal sebenarnya tujuan awal yang kita kerja kemarin kalau saya melihat ya, Iya. mungkin dari teman-teman pengusaha yang saya lihat juga Betul. tujuannya nggak jelas mau ngumpulin berapa, mau sebesar apa, Iya. kan nggak jelas. Hmm. Nah sekarang kan malah kita ini disuruh santai, ya jangan komplain dong, disuruh Oke, santai, oke, santai oke. sejenak lah, Iya, iya, santai iya, sejenak. iya, iya. Dari karyawan pun saya juga banyak ngobrol dengan mereka. Beberapa karyawan, oh ya ada yang baru kemarin manajer saya bilang, saya heran Pak, sekarang bisa pergi sama istri bisa gandengan tangan. Saya juga terkejut kok bisa gandengan tangan. Oh iya? Iya, itu manajer saya baru kemarin bilang. Oh. Mungkin karena beban pikirannya slow ya, nggak ada target, Iya, nggak iya, ada iya, apa. betul, Ya, betul. waktu dengan anak lebih banyak. Banyak. Ya, ini kan sebenarnya blessing ya kalau saya bilang blessing yang tidak mungkin kalau dari sisi pengusaha waktu untuk keluarga sudah lebih banyak. Kalau dari sisi Iya. karyawan kan sedikit waktunya Sedikit, iya, betul. buat dengan keluarga. Nah, di sini mereka dapat waktu lebih banyak. Ya kembali lagi ini tentu ada yang masih merasakan berat. Cuman maksud saya coba cari hikmahnya sehingga yang penting biar kalau ada hikmahnya kita bisa tenang. Kalau tenang kita bisa berpikir lebih pure. Ya. Jadi kalau misalnya ini penyampaian dari Pak Dedi ini kita harus pandai menyelamatkan diri ya. Satu harus menyelamatkan Oke, diri. mental kita biar bisa terjaga. Jadi pikiran kita sehat gitu ya Pak Dedi ya. Ya, mental itu kan ya kita jadi kalau berhasil ini ya lebih confident lagi. Iya. Ya. Dan kalau tenang, namanya tenang pasti ada jalan kok. Wah, Ya. ini langka loh Pak Dedi. Jadi gini Pak Dedi, karena dari banyak kasus ya Pak Dedi mungkin banyak punya teman atau sekitar ya Pak Dedi melihat soal sosial yang tengah terjadi saat ini, ya pasti pengeluhan sana sini, pasti begini begitu, dan pikiran mereka kan banyak yang stres. Ini dilarang, itu dilarang, saya tidak bisa bekerja lagi. Pak Dedi ini kan sesuatu yang vitamin. Ini Pak Dedi ini vitaminnya. Jadi kalau bagi saya sendiri Pak Dedi ini vitaminnya. Kita butuh. Karena kalau misalnya kita hanya dengar sesuatu yang buruk saja gitu, kita mau jadi apa gitu loh. Ya, coba saya belum dapat Mas Bayu. Sampai sekarang saya belum dapat berita yang mati kelaparan karena pandemik. Oke, mati kelaparan gara-gara pandemi. Ya, Oke. kalau mati karena COVID-nya ada. Ya Ada. Oh, mati kelaparan. Oh mati iya, masuk. karena kelaparannya. Sebenarnya kan ada yang salary-nya turun
tersisa hanya 30%, 50%, ada yang bisnisnya sisa cuman 20%. Iya. Ada yang salary-nya bahkan 15% saya dengar. Iya. Nah, tapi tidak ada yang sampai mati kelaparan. Iya, benar juga Ya. sih ya, mati kelaparan Nah, nggak ada. Berarti kan ya sudah rumusnya memang kita dipelihara dari atas. Iya, Tuhan masih sayang kita Iya, sebenarnya. iya. Tinggal kita jangan manja gitu ya. Iya. Ya ini betul. dibuktikan bahwa kita dipelihara dari atas. Ya setuju. Bagus. Iya, Kalau betul. sudah kita dipelihara, terus kita disuruh istirahat sejenak, ya jangan mengeluh dong. Iya, memang dari dulu rumusnya orang tua jangan banyak mengeluh gitu ya. Iya. Dan sekarang kita benar-benar dikasih tamparan yang gitu loh. Iya. Milo, Iya, buktikan iya. dirimu nggak mengeluh. Nah, Iya. wah luar biasa Iya, ya, bener loh. iya. Saya sendiri pun Pak Dedi jujur nih belum sampai ke sana Pak Dedi. Saya termasuk orang yang banyak mengeluh. Aduh, ya saya kan kerja juga di event ya maksudnya. Iya. Event nggak bisa sekarang, aduh ngeluh aja terus. Tadi sebelum kita podcast sempat ngobrol-ngobrol Pak Dedi. Jadi kok enak ya maksudnya. Wah ini harus ini ilmu-ilmu ini harus kita bagi sama mereka nih. Iya. Tapi cukup kan, Mas Bayu, event turun ya kan? Tapi cukup kan? Cukup ya. Ya, karena saya sempat dengar cerita seorang pengembara itu, dia berkelana ke kutub utara dan kutub selatan mendaki gunung. Karena mau mendaki gunung yang berat, dia bawa beban seringan mungkin supaya bisa sampai. Oke. Ya, jadi yang dibawa hanya barang-barang penting. Penting. Nah, Iya. kalau hidup kita seperti itu, kita tidak bawa beban yang berat-berat, ya akan lebih mudah mencapai tujuan. Wih mantap ini. Ya. Mantap, betul. Ya, kalau setelah dia berhasil mendaki sana sini, dia pulang, dia menulis sebuah buku judulnya Alone. Iya. Itu kesimpulannya bahwa yang dibutuhkan untuk kita hidup itu sedikit sekali. Untuk hidup ya. Untuk hidup ya. Bukan untuk gengsi ya. Untuk hidup bukan untuk gengsi ya. Betul. Untuk hidup sedikit sekali. Nah, untuk hidup yang maka dari itu tadi nyambung sama yang tadi. Kenapa tidak ada yang mati kelaparan? Karena yang dibutuhkan untuk hidup nih sedikit. Oke. Ya, jangan banyakkan beli mobil mewah, rumah mewah. Jadi ya nafsunya Iya. Iya. Itu kan want ya, bukan need ya. Need ya, oke. Ya. Jadi kalau kita hidup sesuai keperluan kebutuhan kita, sedikit kok yang kita perlukan. Malah sedikit yang kita butuhkan ya. Bukan diinginkan tapi ya benar ya. Ya. Yang kita butuhkan bukan kita inginkan. Mantap. Iya betul. Ya. Lanjut. Ya, kalau ya kesimpulan saya, maka dari itu tidak ada yang mati kelaparan. Wah, bener ya, keren. Nah, Iya benar. Memang tidak ada orang mati kelaparan. Kitanya yang memperburuk diri jadinya sebenarnya. Kalau misalnya kita pandai meloloskan diri dari jebakan-jebakan ini, ya selamatlah kita gitu ya. Iya gitu Pak Didi. Iya. Ya jangan berharap seperti dulu. Maksudnya seperti dulu tuh. Saya kebetulan core business saya adalah properti ya. Ya, jadi kalau dulu kita berhitung, jual sebagian kita bisa survive ya, oke. Sekarang mungkin kita jual sebagian, dapatnya sisanya sedikit, tapi untuk survive juga. Iya, untuk survive juga. Iya. Nah, cuman ini hikmahnya sangat banyak. Saya jujur kalau melihat ini ya, satu lagi, melihat supaya kita berpikiran positif, ya lihat channel-channel yang positif. Oke, iya. Oke. Ya, salah satunya saya ceritakan sedikit ya. Oh, boleh, silakan. Ya, ini sangat inspiratif soalnya. Iya, silakan. Saya ada lihat berita BBC News, dia melihat perilaku PSK, pekerja seks komersial yang ada di Taiwan, ada di India, ada di Brasil. Oke. Mereka ini beberapa ini mereka terlahir sudah dalam kondisi seperti itu. Iya, memang sudah seperti maksudnya itu ya. dari orang tuanya sudah kehidupannya yang kurang benar. Historinya memang seperti itu ya. Jadi sudah terlahir di keluarga seperti itu sehingga nyambunglah mereka taunya pekerjaan seperti itu saja. Jadi terbiasa jadinya gitu ya. Iya. Betul. Nah, pada saat pandemi ini mereka tidak bisa menjual diri. Oh iya, benar juga. Iya, benar juga sih ya. Ya. Nah, karena mereka tidak bisa menjual diri, mereka terpaksa melakukan hal-hal lain. Salah satunya yang di Taiwan. Dia menjual puding.
Menjual puding yang awalnya PSK, Iya. sekarang menjual puding. Iya. Nah, hari pertama dia coba broadcast, laku 12 pieces. Dia sendiri heran, oh bisa ya jadi uang. Betapa luar biasa bangganya dia. Iya, iya. Seperti anak kecil kalau pertama dapat uang kan. Uang, iya, dapat upah. Bekerja dari uang jeripayanya sendiri dapat 50.000 pun dihargai kan sama dia. Iya, emas jadi kayak Ya, berlian. spiritnya jadi naik. Oke. Nah, setelah itu tetap dia mengecilkan ikat pinggang, jadi pindah ke apartemen kecil, tidak pakai suster lagi. Nah, dia berjualan puding lebih intens. Iya. Nah, survive untuk hidup. Nah, itu yang di Taiwan. Iya, iya. Yang di India dan di Brasil, Iya. Brasil ini gigolo. Iya, gigolonya. Ya. Oke. Nah, karena tidak bisa menjual diri, akhirnya mereka Banting setir. nggak bisa makan, Oke. nggak bisa makan. Dia datanglah ke dapur umum. Dapur umum. Ya, datang ke dapur umum, namanya dapur umum itu kan pekerja sosial. Oh, ya. iya. Nah, dapatlah dia lingkungan positif, diterima di sana, dia ikut berkarya, membantu sudah mulai orang. belajar, Ya. membaur. Oke. Wah, dia memiliki Power harga diri sebagai manusia. Dia sudah menyadari dirinya sekarang ya. Iya, jadi Luar biasa. bisa menghargai dirinya sendiri. Wih, luar biasa. Nah, mereka semua akhirnya karena diterima di lingkungan positif, dan mereka bilang, siapa sih yang mau menjual dirinya dengan orang tidak dikenal 250 hari setahun? Gila. Iya, jadi akhirnya ya itu hikmah-hikmah positif, Pak. Mas Bayu yang saya Luar dapat. biasa. Hikmah-hikmah positifnya. Jadi ayo teman-teman gali positifnya. Supaya apa? Supaya kita tenang. Iya. Kalau sudah tenang, ada jalan pasti. Wah, luar biasa. Ya, Ya. benar. Ya. Berarti Pak Dedi, ya kalau ya benar, Tuhan masih sayang kita ya. Sangat-sangat Terbukti. masih ya, terbukti betul. Saat ini terbukti. Kalau kemarin nih, kalau misalnya logika nih ya, kalau misalnya mohon maaf ya, kaum-kaum seperti itu kita ingati dengan manusia antar manusia, terus perkenan secara empat mata untuk dia sudahlah, jangan ngambil kerjaan seperti ini haram atau bagaimana Ya, gitu. ya. Sulit ya. Sulit. Tapi kalau Tuhan sudah bicara semuanya rata dan Ya. seperti yang Pak Dedi ceritakan itu Ya. bergerak sendiri. Iya, Luar iya, biasa. Jadi seakan-akan bumi ini lagi di reset ya. Iya, Kalau iya. HP di reset itu kan Iya, di mulai reset, dari ya. nol ya. Iya, mulai iya, dari betul, nol. betul. Ya, ini di reset. Benar dibersihkan sekali ya sekarang Di ini. reset, jadi mereka juga memulai hidupnya yang baru. Pola Jadi, pikir yang baru. Iya. Luar biasa. Ya. Wih. Jadi tapi sekali lagi saya bukan mengecilkan, ada yang berjuang. Betul. yang berat memang Betul. menurut saya yang berjuang untuk income harian, Pak. Iya, Mas betul, Bayu. betul. Jadi income harian itu bekerja hari ini buat besok. Untuk besok ya. Ya. Yang dipikirkan jangka pendeknya ya untuk Ya. besok, Oke. Iya. Tapi kan ada solusi-solusi yang kita diarahkan sebenarnya. Mungkin yang diarahkan, ayo back to nature, pulang ke daerahnya kembali, Iya, betul. bercocok tanam, Iya, dan iya, itu iya. kan refresh sebenarnya. Iya, kebanyakan sekarang orang sudah, yang kemarin mohon maaf nih Pak ya, beberapa kawan-kawan kita yang dulunya bisa dibilang bos, sekarang sudah kembali ke alam yang dulu tidak pernah namanya cocok tanam, sekarang cocok tanam. Ya. Sekarang hidupnya di story di salah satu sosmed, dia sering untuk nge-share namanya nanam tomat, nanam. Ya. Wah, luar biasa ya. Berarti memang betul-betul kita dibenturkan untuk sadar ya gitu ya, Pak Dedi ya. Iya. Saya sendiri pada saat pandemik yang awal, ya karena kosong ya Mas Bayu, nggak ada kegiatan, saya bercocok tanam di rumah. Oke. Bercocok tanam di rumah itu awalnya saya potong satu buah pohon singkong. Oh, potong singkong ya, pohon singkong. Ya. Kan kalau ditanam tuh batangnya. Batangnya. Ya. Satu buah satu lonjor batang singkong itu saya potong-potong menjadi 12 bagian. 12 bibit. Untuk jadi bibitnya ya. Untuk jadi 12 bibit. Tumbuh semua. Oke, sampai sekarang. Iya, dan sudah menghasilkan, sudah kita panen. Wah, luar biasa. Maksudnya itu kan ada lagunya yang Indonesia ini kaya sekali. Tinggal iya, Ikus Plus ya. Ya, tongkat dan batu jadi tanaman kan. Ya, betul. Nah, terbukti. Jadi sebenarnya kan gratis. Iya, kita sudah gratis sekali loh. Gratis. Iya benar, kita terlalu mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin bukan maksud mengecilkan mereka yang sedang berusaha, tidak. Cuman ini adalah usaha dari sektor lain
Ya. Nah, maksudnya ayolah kita dukung, semoga kalian baik-baik saja, semoga makin membaik di masa-masa seperti ini, bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak salah dong kalau misalnya kita punya pemikiran untuk kayak Pak Dedi ini membagi tips bagaimana hidup survive, hidup tenang. Kemarin yang urusannya sama hotel, kertas, karyawan, sekarang sama alam, kayak tadi Pak Dedi bilang sama batang pohon ketela ya. Iya. Sebelumnya sudah pernah menyentuh batang ketela? Belum. Jadi lah terus ini asik nih. Ini seorang bos loh. Pak Dedi sampai keinginan untuk megang nih. Kalau bahasa ini kan mecil nih. Mecil tanah ini. Itu memang dari keinginan sendiri atau memang terpaksa atau bagaimana Pak Dedi? Waktunya kosong. Berarti momen ya? Ya, ada momen. Nah, kita manfaatkan untuk itu kan jadi lebih rileks akhirnya. Oke. Ya, jadi jujur Mas Bayu, saya merasa rileks. Jangan ngomong uang ya. Ya, kita jauh dari namanya uang ya, benar. Iya. Kalau uang jauh lah dibandingkan sebelum pandemi, jauh. Iya, betul. Tapi momen seperti ini kita nggak dapat. Betul. Ya. Betul. Kita harus lebih cerdas untuk mengkaji ini sebenarnya. Iya. Kalau tadi yang Mas Bayu bilang tips, kalau menurut saya tipsnya kurangi beban. Seperti tadi Pak seperti yang dipelajari oleh Pak Dedi. Ya. Kalau mau ke atas kurangi beban. Apa yang kita cakep. Iya, kurangi beban. Jadi yang ada cicilan rumah kah, mobil kah, ya coba pikirkan bagaimana switch ke rumah lebih kecil. Nanti kalau ada duit ya bisa beli lagi. Iya. Yang mobil mungkin jadi mobil lebih sederhana atau jadi motor. Iya, kan? Betul. Nah, itu semua kalau bebannya nggak ada, kita bisa berpikir lebih tenang. Oh iya, benar. Ya, bebannya aja dikurangi. Iya. Ya, gengsinya dihilangkan. Ini balik lagi, tidak ada gengsi karena apa? Ini terjadi bukan hanya pada kita. Iya. Semua. Ini rata dunia. Semua. Jadi tidak ada gengsi lah apa. Enggak, semua ini kena. Jadi bukan hanya kita. Kalau diam-diam semua pengusaha lain lancar terus kita sendiri yang goyang ndak karuan, itu kan lucu ya. Tapi memang saat ini semua jadi rata ya semuanya. Ambilnya momen ini kurangi beban. Betul ya. Memang cicilan itu berat memang, cuman kan apa salahnya kita untuk mempertahankan diri dari diri kita sendiri dong. Nanti kalau misalnya nggak pikiran mental sudah buruk, terus pemikiran sudah buruk, mikirin cicilan, bisa sakit. Nah, kena COVID meninggal, jangan sampai. Kita harus benar-benar kan kalau misalnya dokter-dokter ahli kan bilang untuk virus ini yang terutama adalah menjaga imun. Kan gitu ya. Iya, betul. Iya. Wih, ini luar biasa loh ngobrol sama Pak Dedi ini. Pak Dedi, kemarin kan Pak Dedi kan bilang tadi itu lebih mendapatkan banyak quality time bersama keluarga. Nah, tadi kita sudah bahas masalah tentang apa kegiatan Pak Dedi selama menangani hotel gitu ya, bisa dibilang gitu ya Pak Dedi ya. Kayak bercocok tanam, olahraga apa itu loh kalau Pak Dedi kalau olahraga? Jadi bisnis saya yang banyak menyita waktu justru saya ini di properti kan. Properti. Oke. Kalau hotel kan sudah ada manajemennya. Oh iya. Karena tidak ada yang dikerjakan, tidak ada yang bisa diurus. Kita mau bikin proyek ini, proyek itu pun nggak bisa, nggak ada marketnya. Iya. Belum ada, Pak Mas Bayu. Jadi karena belum ada, ya saya jadwal olahraganya Selasa, Kamis saya berenang di pantai. Selasa, Kamis berenang di pantai. Iya. Oke. Hari Sabtu saya ada klub goes. Oh, Sabtu goes. Iya. Jadi kalau tidak pandemik susah ini. Full. Oh iya. Berarti kalau misalnya sebelum pandemik ini Pak Dedi memang tidak bersentuhan dengan hal itu ya? Yang goes saya ya. Oh, tapi jarang. Berenangnya saya hanya di rumah dan itu pun beda ya. Kalau ini kan saya bisa ikut klub di pantai berenangnya. Jadi lebih refresh jauh dan bisa sampai mendalami sport olahraga yang saya sukai ini. Ya bisa ikut klub berenangnya, jadi lebih
Iya, iya, Ya. iya, iya. Ya apapun pola pikir kalian contoh Pak Dedi, apapun kesulitan kalian contoh Pak Dedi, semua berutang gitu. Rata semua punya utang. Ada beban semua. Ada beban, semua punya beban, tapi tidak salah dong kalau kita misalnya mengingatkan, ayo sayangi dirimu, Ya. Tuhan masih sayang kita, dan selamatkan dirimu. Kalau nggak diri kita siapa yang mau nyelamat? Masa tetangga juga ada pada gitu juga, repot. Iya. Wah keren Iya. Pak Dedi. Iya. Iya, yang aneh kan dulu itu ya saya lihat teman-teman juga, ya saya juga nggak jelas kan batasannya, mau uang seberapa, mau punya saving berapa, mau beli apa, nggak jelas dan selalu berkembang. Iya, iya, Ya. betul. Itu yang bikin kerja forsir. Dia dan iya kita kayak kita lupa kalau diri kita manusia dan kita menganggap diri robot jadinya ya. Iya. Dan bener loh, Pak Dedi, dan di kasus waktu jauh sebelum pandemi ya, banyak yang melupakan kondisi kesehatan. Contoh, dia lupa kalau diri kena gula, Iya. dia lupa kalau diri punya stroke, Iya. punya penyakit jantung, dia lupa. Iya. Dan sekarang bener, mungkin banyak yang seperti Pak Dedi yang, dan sekarang kita kebetulan sekali Pak Dedi mau berkenan hadir nih. Bener Pak Dedi, mungkin sudah ada yang melakukan gitu loh, cuman mempublikasinya belum. Dan sekarang kita beruntung ada Pak Dedi. Bener, setelah kita pikir dengan cara akal sehat, ya kita harus olahraga, kita harus rajin-rajin menyirami yang hal baik. Iya. Ya ini kan kesempatan, disuruh kesempatan ya. Lebih enjoy kok komplain gitu. Kok komplain ya? Iya. Kembali lagi, ini dari sisi saya. Maksudnya bukan saya yang tidak ada beban, saya ada beban. Iya. Tapi dari sisi saya seperti itu. Ya, saya yang nggak tahu memang yang bekerja harian, Pak. Iya, Mas Bayu. betul. Jadi yang bekerja harian nih bagaimana survive-nya, saya juga sedang mikir. Iya, betul. Kepingin tahu kalau Iya, Mas Bayu iya. mungkin ada kesempatan, mungkin mereka boleh Diajak bicara, diskusi. diajak diskusi. Boleh. Supaya nanti yang ada ide-ide bisa berbagi Nah, tipsnya. Ya. Iya, betul. Pasti ada yang terpuruk, pasti ada yang survive. Nah. Mungkin nanti kalau yang terpuruk keluar, yang survive bisa keluar. Iya. Dari apple to apple-nya ya, Iya, jadi pekerja sama-sama pekerja harian iya, ya. Betul. Iya. Kita harus kooperatif ya, kerjasama untuk ayo kita bangkit gitu. Iya. Kamu miskin nggak sendirian, aku juga miskin. Nah, kita lupakan. Bisa dibilang gini ya, mohon maaf pada dia. Oke, kemarin aku bos, sekarang kita sama-sama manusia. Nah, gitu gimana? Sama. Iya. Keren. Iya. Wah. Iya. Semakin keren nih obrolnya Pak Dedi. Kita rehat sejenak ya Pak Dedi, kita Iya. lanjut lagi ya. Oke. Setelah iklan yang satu ini. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.
engkau ku banggakan. Ya, kembali lagi di GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Kita masih bersama Pak Dedi. Tapi sebelum kita lanjut Pak Dedi, saya boleh sedikit promosi ya. Oke, kalian harus subscribe channel YouTube kita, namanya GG Media. Di sana ada nama GG Podcast, kalian harus subscribe, like, and share gitu. Jadi kita mencoba untuk berbagi informasi yang bermanfaat untuk manusia yang banyak itu. Oke Pak Dedi, kita lanjut lagi Pak Dedi. Ini sesi kedua, sesi terakhir ini. Ya Mas Bayu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Pak Dedi ini yang tadi ingin Bayu bahas lagi lebih luas lagi. Pak Dedi menanam satu batang pohon batang ketela ya. Ya. Batang ketela dibagi menjadi 12 batang. Ya, sampai sekarang sudah berbuah, sudah berumbi. Sudah panen. Jadi bisa dihitung ya Mas Bayu ya. Kalau satu batang jadi 12, setelah itu menjadi besar, ya, kan jadi 12 batang. 12 batang. 12 batang kalau dikali 12 lagi? Menjadi 144 batang. Oh. Itu yang saya bilang tadi, hidup ini kan sebenarnya gratis. Oke. Ya, jadi yang penting di dalam hidup ini menurut saya ya. Satu, hidup itu sendiri. Namanya hidup kan, hidup itu sendiri paling penting. Betul. Yang kedua, makan. Iya, kedua makan. Nah, maksudnya ini esensi hidup ya sebenarnya kan itu dulu. Ya, itu saja sebenarnya. Ya, hak kita sebagai manusia ya. Yang lain-lain ini kan bumbu ya. Bumbu mau ada boleh, mau tidak juga ya, apa-apa. Punya sandal 1, 2 cukup. Ya. Mau punya lebih ya nggak apa-apa. Ya, tapi kan tidak harus sandal harus punya 5, sepatu harus Adidas, kan tidak harus begitu. Iya. Jadi kalau dulu kita mengejar namanya merek, ya. Kalau nggak bermerek kita gengsi, ya. Padahal nyaman enggak juga sama. Ya. Nah, kalau Pak Dedi, selain singkong, apa yang ditanam di rumah? Apa yang cabai? Oh, cabai juga. Ya, bawang. Jadi daun bawang kita juga bisa ambil dari kebun. Sebentar. Pak Dedi, cabai, bawang juga di rumah juga nanam. Ini buat kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian mengeluh harga bawang, cabai mahal, sebenarnya untuk membudidayakan cabai dan bawang itu tidak sulit ya? Tidak sulit. Jadi makanya saya heran kenapa kok pedagang yang pakai cabai ini kok mengeluh harga cabai mahal. Harusnya kan bisa tanam sendiri ya. Maksudnya ini bicara skup kecil ya. Kalau skup besar mungkin hamanya akan menjadi masalah. Betul. Lain-lain banyak masalah lah. Tapi kalau hanya pedagang kita bicara kaki 5, seharusnya dia tanam beberapa pot di kos-kosannya pun masih sangat memungkinkan kalau saya lihat. Kalau itu sudah bertanam, berkembang biak, itu akan berlipat ganda jadinya. Ya, dan itu kan memberi kesenangan tersendiri. Iya. Yang kita tanam bisa berbuah, dan tanam cabai kan di Indonesia ini gampang sekali. Iya jelas cabai. Bener-bener tinggal biji ya, kalau kasarnya kita secara kasar nih, biji cabai kita buang ke tanah aja, itu kena air hidup dia. Ya. Bahkan kita nggak jarang di pagar-pagar orang, di tembok atau di mana itu sering tumbuh dia secara liar. Ya, di samping trotoar juga bisa. Ya kan, ya tentang keamanannya aja nanti. Iya betul. Ya, tapi bukan hal yang sulit. Sampai di rumah itu saya untuk kegiatan ibu saya, dia sangat happy dengan itu. Saya pelihara ayam petelur 12. Oh, pelihara ayam juga? Ya, pelihara ayam petelur 12. Setiap hari dapat telur itu antara 9 sampai 11 butir. Oke, 9 sampai 11 butir. Ya, jadi kalau di rumah saya anak-anak ibu saya 6, berarti ada 6 sama mbak di rumah yang membantu di rumah ada 2, berarti kan kita 8 orang. 8 orang kalau dapatnya 9 sampai 11 telur nggak habis. Iya betul. Setiap hari tidak habis, selalu surplus. Wah, berarti kita sudah gratis sekali sebenarnya ini pada dia. Iya, dan ini satu lagi. Karena telurnya berlimpah,
istri saya juga waktunya banyak, dia bikin kue setiap hari. Oh, kue. Ya, nyoba bikin ini, bikin itu. Dia nggak eman tuh nggak. Ya, nggak sayang maksudnya. Ya. Karena kan telurnya free. Nggak merasa rugi. Ya, eksperimen itu ini itu ya, jadi ya kita seneng lah. Kita seneng. Jadi ada kue buatan istri sendiri di rumah. Iya. Tuh kalian iri nggak? Maksudnya iri nggak dengar ceritanya Pak Dedi? Itu adalah salah satu contoh Pak Dedi sudah berhasil mengajak orang-orang sekitar dan juga dirinya Pak Dedi untuk ayo kita masih bisa, kita bisa. Jangan manja. Kita kemarin tadi dengarnya Pak Dedi ini sudah jelas dong menghadapi klien kerjaan ini itu sampai sibuk dia. Dan sekarang memang kita dibuat stuck. Ayo istirahat sebentar, kenali keluargamu, cintai dirimu. Kembali lagi itu terus yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau menurut Pak Dedi di lingkung ini masih di skala Bali nih. Ya. Dengan adanya yang seperti bencana ini, bencana ya bisa bilang bencana ya. Pandemik ini, menurut Pak Dedi sudah di level apa? Maksudnya sudah bagaimana kinerjanya? Ya. Jadi saya cukup tahu kondisi di Bali karena saya juga memang lahir di Bali. Oke. Ya. Saya mengalami naik turunnya pasang surutnya bisnis di Bali. Betul. Kalau saya bilang kita semua tahu hari ini bisnis terberat di Indonesia adalah di Bali. Bisnis terberat adalah di Bali. Oke, karena pariwisata ya. Pariwisata. Core bisnisnya di Bali adalah pariwisata. Tapi saya bilang Bali ini masyarakatnya agak beda. Okay. Jadi saya bilang Bali ini mau naik kelas. Oh, mau naik kelas. Ya, ibarat ujian ini ujian S3. Maksudnya S3 gimana? S1 Bom Bali 1. Oh, S2 Bom Bali 2. Iya, Bom Bali 2. S3 ini sekarang. Mungkin daerah lain baru bukan mengecilkan daerah lain tapi karena tidak terlalu berat tuh daerah lain sekarang mungkin baru S1. Baru S2. Dan bersyukur masyarakat Bali ini tidak terlalu jor-joran di bidang penampilan lah. Oh, oke. Ya, pada umumnya ya saya bilang pada umumnya. Walaupun yang mampu orang Bali banyak yang sangat mampu asetnya sangat besar saya tahu itu, tapi biasa penampilan biasa. Dia menjaga tidak masalah brandingnya. Tidak harus pakai yang sepatu 5 juta, 10 juta. Betul. Pakai baju yang mahal-mahal, pakai jam tangan yang ratusan juta, walaupun mereka mampu. Jadi ini untungnya kita di lingkungan seperti itu. Jadi kita sendiri tidak terbawa untuk orang bilang jor-joran ya. Iya. Jor-joran betul. Nah, nggak kontrol jadinya ya. Iya. Dan mereka sangat santai pakai kaos, naik motor ke rumah teman. Gitu itu kan. Iya, benar. Pada umumnya balik lagi pada umumnya begitu dan itulah yang menyelamatkan kita sejak Bom Bali 1, Bom Bali 2 dan di Bom Bali 1 itu menyerang sektor pariwisata yang sangat vital itu di Kuta ya. Iya benar. Iya benar. Ya, jadi beberapa teman insan pariwisata pada saat itu juga bicaranya ya kita tetap hidup ya cuman mengecangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang. Ya balik lagi sebenarnya yang dibutuhkan untuk hidup itu kan nggak banyak. Ya asal jangan berharap yang kehidupan yang wah-wah ya. Ya kalau itu kan nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya. Berarti yang kita pelajari hari ini adalah kalau dulu kita mengejar 1 miliar kurang. Ya gitu ya Pak Dedi ya. 2 miliar kurang juga, 10 miliar sampai seterusnya kurang. Dan sekarang dari Pak Dedi saya sebenarnya belajar sekarang uang 10.000, 2.000 sangat berharga sekali. Contoh kayak biji lombok itu akan berbuah nantinya ketika kita merawatnya, sama dengan pikiran kita ya Pak Dedi ya. Wah keren Pak Dedi, hebat. Pokoknya Pak Dedi nanti kita akan pengen ngundang Pak Dedi lagi, tapi sebelum kita akhiri, Pak Dedi ada hal sesuatu yang ingin disampaikan nggak? Untuk teman-teman. Kalau menurut saya untuk masyarakat Bali dan semua yang tinggal di Bali, bersyukurlah kita ada di Bali. Contohnya kalau tidak PPKM kita masih bisa
berendam di pantai, berenang Iya, di pantai, itu betul. kan hal yang mahal. Hal yang mahal. Hal yang orang dari Eropa, dari Amerika harus Berlomba-lomba ke sini, bekerja iya. dulu sepanjang tahun hanya bisa liburan sesekali ke sini untuk sini, ya. mendapatkan itu ya. Kita yang di Bali nikmati aja. Iya, lihat positifnya dong, Iya, lihat ya, positifnya. nikmati dan memang itu hal mahal sebenarnya. Sangat mahal. Hal mahal. Dan kita lupa diri kalau misalnya kamu sudah di istana ya. gitu ya. Iya. Ah, Ya, terus. ya, itu kita di Bali syukuri, nikmati selagi bisa ya, jangan mengeluh. Iya, Ya. betul. Kalau tidak mengeluh, bukan tidak ada beban ya, semua Iya. ada beban. Kalau kita tidak mengeluh, tenang. Itu aja Iya. tipsnya. Kalau kita tenang, semua ada jalan. Iya, keputusan jadi sehat, jalan keluar ada. Pasti ada. Iya. Pasti ada. Dan ini terbukti kita dipelihara dari atas. Ya, setuju. Betul Pak Dedi, wah hebat. Ya. Jadi intinya adalah cerita dari hasil dari diskusi kami dan cerita dari Pak Dedi ini adalah mencoba untuk menggali sisi positifnya, karena sekali lagi kita sangat juga turut berempati bagi mereka-mereka yang sedang berusaha sekarang untuk survival ya benar. Ya. Jadi itu tidak salah, tapi lebih bagus lagi ditambahi sisi positifnya. Contoh misalnya kita sudah hidup di tanah yang serba kaya nih. Nanam buang biji cabe jadi cabe. Buang potongan batang singkong jadi pohon singkong. Itu sudah karbohidrat juga udah di situ. Iya. Jadi jangan sampai kalau kita itu tersesat di kondisi seperti ini. Iya. Tapi bagi kalian yang di posisi yang amat berat, kami doakan biar semoga pulih ya. Iya, Kita iya. semuanya harus semoga pulih. Nah, Ya. Dan satu lagi, saling melirik ke sebelah. Jadi melirik yang ke sebelah. jadi saling melihat ke sebelah. Kita karena kita harus jaga iklim kondusif ini, tidak boleh ada yang kelaparan. Nah, tentunya kita saling melirik ke sebelah. Jadi betul. kalau ada yang perlu di sebelah kita, ya Butuh kita, bantuan, ya, harus turun ya, betul. Dan itu harus kita tunjukkan kepada Tuhan kalau misalnya kita memang menyayangi umatnya. Iya. Betul. Ya. Janganlah baru ini mohon maaf ya misalnya ini kalau aku bantu orang harus ada kamera dulu. Nggak usah. Kita tinggal kalau emang ini dari hati, ini bahasa kemanusiaan. Kalau emang harus tolong dulu. Udah Iya. ada. Iya. Itu sudah, Tuhan tidak pernah namanya meleset untuk melihat gerak-gerak Iya. umatnya kok pasti. Iya. Wih, keren. Iya. Oke. Pak Dedi, ini sebelum kita tutup, kita ingin menyerahkan sebuah bingkisan kenang-kenangan dari kami GG Podcast Oke. yang nanti bisa Pak Dedi kenang di rumah. Wah, terima kasih. Ya, silakan Pak Dedi Terima ya. kasih. Ya. Ya. Di rumah berapa keluarga Pak Dedi? Berapa ini? Saya anak 3. Anak 3? Istri saya anak 3 sama ibu saya. Oh, berarti ada 8. Ada 2 yang membantu di rumah, Oh, PRT di rumah, Iya. jadi total 8. 8 ya? 8. Oke. Ya deh, semoga sehat semua yang ada di rumah pokoknya Pak Dedi. Ya, amin. Ya, harus sehat terus. Semoga nanti usaha dan apapun itu semoga kembali pulih. Ya. Jangan berharap apa-apa. Jangan berharap Ya, apa-apa. karena kita kecewa kan dari harapan. Mantap. Jadi Betul ya ya. enggak usah berharap mau kembali lagi seperti dulu, mau apa, udah dijalani aja lah. Iya, sekarang aja dulu beresin ya. Yang penting masih hidup dan hidup sendiri itu kita sudah punya. Ya, perlunya esensi awal makan, ya sudah, kita fokus Jadi Itu enak dulu jadi kan, ya. heeh. Dari hal kecil aja nggak bisa beresin, minta yang gede, nanti pasti kasih yang gede, wah keok Iya, jadi iya. repot jadinya. Ya, oke. Ini kita sudah sampai berapa hari kita ngobrol Pak? Nanti kita akan undang lagi Pak Dedi di sesi berikutnya, di episode selanjutnya. Pak Dedi, terima kasih sudah hadir di Oke, podcast terima kami. kasih, Ya. terima kasih. Sehat-sehat terus. Ya. Kita tunggu kabar baiknya dari Pak Dedi ya. Oh ya, terima Ya, kasih. buat kalian pantengin terus channel kami di YouTube, namanya GG Media. Di sana ada GG Podcast. Saya Bayu Kramas dan Pak Dedi pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya GG Podcast. Bincang-bincang bukan sekedar viral. Sampai jumpa.